tadi, ada yang keempat, gangguan mobilitas, kerusakan integritas kulit, dan resiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan hipertensi. Iya kan? Ya, saya itu malah tertarik kenapa yang berhubungan dengan hipertensi yang aktualnya sudah terjadi hipertensinya itu ya. Saya itu malah dibuat di terakhir nomor 4 gitu. Bisa nggak jelaskan kenapa gitu? Moga-moga. Pelan-pelan aja. Baik, terima kasih kepada Kak Iva. Kami silakan kepada perwakilan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari si Aib. Jadi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Uzarulati mewakili kelompok 2 izin menjawab pertanyaan dari Indra. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami mengangkat 4 diagnosa tersebut karena dari pasien kami dan hasil pengkajian kami serta dari kami lihat dari SDKI tanda gejala sangat mendukung. Jadi kami mengambil 4 diagnosa tersebut. Kenapa kami mengangkat resiko perfusi cerebral dan berhubungan dengan hipertensi karena terdapat di faktor resiko. Kenapa kami letakkan di terakhir karena masih resiko jadi belum aktual gitu. Masih terus aja belum aktual. Makanya sih Benny. Coba lihat lagi dong aja. Hipertensi itu sudah. Karena kakak juga kayaknya sama dapat sepotong kan di PT, mungkin kakak kurang jelas bisa jelas ke lain. Ya balik lagi. Karena pada struk hemoroid itu kalau kita kan mengontrol tekanan darah. Nah, tekanan darahnya tinggi tapi MAP-nya itu masih 130 itu masih terkontrol. Nggak apa-apa karena itu respon dari kompensasi tubuh karena peningkatan CBP cerebral perfusi preasur. Dan ini terjadi pada fase akut. Nah, untuk kita menurunkan tekanan darah itu jika MAP-nya sudah lebih dari 130 dan lebih dari 7 hari masa perawatan. Izin menambahkan sedikit untuk di tekanan darah pada pasien kami ini kan tekanan darahnya itu 150/100. Jadi untuk MAP-nya itu sudah kami hitung itu 116. Jadi itu belum lebih dari 130. Pada prinsipnya pada struk hemorragik itu MAP lebih dari 130 itu baru dikatakan perfusi cerebral tidak efektif. Yang itu yang ini apa? Menurut yang di sini. Ya, kalau ini dari kami, maaf sebelumnya Kak, dari kami kayak kami nonton seminar di YouTube. Nah, dokternya itu jelasin. Nah, katanya kalau struk hemorragik dia ya kata dokternya jelasin kalau struk hemorragik itu memang pada pasien struk itu tekanan darah akan tinggi, tapi kita jangan cepat-cepat menurunkan. Nah, karena setelah dihitung MAP-nya masih di bawah 130 dan masih di fase akut, jadi tindakan yang diambil lebih baik menurunkan tekanan darahnya nanti setelah lewat masa akut. Karena di sini kita tidak boleh menurunkan CBP-nya. Kalau tekanan darahnya diturunkan, pasti CBP-nya turun. Begitu, terima kasih. Baiklah, sekarang kita balik ke pengertiannya. Apa sih perfusi cerebral itu? Perfusi cerebral. Definisinya. Untuk
definisinya itu profusi cerebral itu jika dikatakan tidak efektif itu ketika penurunan sirkulasi darah ke otaknya menurun. Sirkulasi ditandai dengan Coba lihat di tanda mayor coba. kalau untuk di resiko ini Kak hanya faktor resiko dan juga kondisi klinis terkait. Kalau yang ini Tidak yang ada ini, tidak ada data mayor dan data minor karena masih resiko. kalau yang sudah masuk gangguan perfusi ada nggak? Nggak ada Kak, cuma Cuma ada resiko. resiko. Kalau di ini di SDKI hanya resiko. Sebenarnya sama sih semuanya terkait dengan kecocokan. Jadi masih mencocokkan dalam implementasi. Saya lihat kan kalau kita bicara tentang gangguan mobilitas jangan dimasukkan semua misalnya data obatnya. Ya misalnya kalau yang di saya lihat ada resiko perfusi cerebri tidak efektif perubahan hipertensi dimasukkan asentranex-samatnya. Asentranex-samat untuk masukkan ya karena untuk pengencer darah ya. Kemudian amlodipin masuk, ceftriaxone masuk tak? Ceftriaxone apa? Antibiotik kan? Oh berarti coba singkirkan, berarti ada kan? Jadi tidak harus dimasukkan seluruh data itu ke dalam apa namanya implementasi. Nanti kan ada tabel obat sendiri, oh itu dikeluarkan. Dan manitol saya ada apa obat manitol? Ada kepala ruangan ICU-nya. Ada, harusnya ada di laporan. Jadi sini kan manitol. Saya cerita dengan kepala ruangan itu, inilah kenapa kalau kita harus ini ya harus open-minded ya. Kalau teman-teman kita bicara tentang tingkat pendidikan secara garis besar. Kalau teman-teman D3, saya tidak terlalu khawatir. Tapi kalau teman-teman nurse, saya sangat khawatir. Karena kenapa? Critical thinking, teman-teman. Itulah kenapa setiap pertanyaan itu tidak lebih penting dari alasan. Itu saya tuh sebenarnya nyari alasan aja resiko cerebral itu. Critical thinking nurse itu kayak gitu. Kita itu tahu teori obat ini untuk apa. Oh, obat manitol dimasukkan di intravena. Oh, kenapa masuk intravena? Karena 20-40 detik. Oh, ini obat stroke dimasuk di SDN. Kenapa dimasuk SDN? Karena harus on-site-nya bisa sampai 5 detik. Oh, masuk intramuskular. Intramuskular kenapa 30 menit? Kan nggak mungkin kita suntik aja. Dek, ini obat apa? Dan obat insulin. Tidak. Kalau D3 saya tidak terlalu khawatir ya. Kita bicara tingkat pendidikan. Tapi kalau sudah nurse dia critical thinking sudah mulai. Oh, obat ini kalau saya masukkan nanti ada gejala ini. Oh, ini saya harus lakukan sebutan. Karena memang Undang-Undang 38 ya tahun 2013 dia bilang kita 14 profesional. Belum ada turunnya lagi kelanjutan yang 2019-nya, ya. Yang nomor 3 ya. Karena teman-teman, mengapa saya tanyakan seperti ini? Sehingga nanti masuk terapinya, masuk kenapa ngambil cerebral, kenapa mobilitas fisik. Dia tuh kan harus sejalan itu, yang pengkajian, intervensi, diagnosa, implementasi sampai evaluasi. Jadi untuk pengingat bersama-sama. Kemudian ada tadi mycobellar, apa namanya? Nah, apa itu? Hah? B12 masuk gak itu di cerebral kira-kira? Ya, kalau kalian ngomong masuk kan gitu. Iya. Kenapa? Masuk gak? Nah, kayak gitulah mungkin ya. Sama kayak sartan dan laser sebagainya itu diperbaiki saja sesuai. Sama sekali lagi kolaborasi dengan dokter dalam pemberian terapi obat, disebutkan juga obatnya apa, disesuaikan. Kemudian untuk yang lain saya rasa cukup. Nah, tambahan lagi kalau intervensi sama kalau INGT, ya selalu ingat tujuan INGT itu untuk masuk nutrisi, nutrisinya juga diatur kan. Nah, maka harus ada data INGT-nya itu berapa makanan yang masuk, dietnya apa. Kan kalau dia INGT apakah cair, berapa dia terus berapa mili. Begitu juga kalau kateter tadi sama tujuannya untuk intake output kan.
Oke, itu saja mungkin tambahan. Saya ucapkan terima kasih dari teman-teman moderator. Secara keseluruhan sudah sangat baik, tinggal butuh peningkatannya. Izin Pak, sebenarnya kalau masalah ilmu dari bahasa sama Pak Giri sama Pak Indra ini, di sini sih sebenarnya koreksi cuma sedikit kalau penulisan Pak Jadi sebenarnya benar-benar salah ya. Tetapi di di kronik klinis pada pasien penyakit ini kan ada hasil AGD. Jadi tadi kan dibahas mengenai hasil analisa gas darah itu ke metabolik atau respiratorik. Jadi dari sini kalau datanya jelas, dan ini kan pH 7,34, terus PCO2 nya 2,29 ya. PO2 itu 126, HCO3 nya 126. Benar, harusnya 126. HCO3 nya itu 126 di sini diimplementasi. Nah, kalau benar salah penulisan di sini dia memasang oplang. Pasang oplang kan katanya tadi lidahnya jatuh. Oksigen yang diberikan segitu. Nah, kalau memang benar segitu nggak apa-apa. Ini di sini memberikan terapi O2 nasal 3 liter per menit. Pas diantar ke ICU masih pakai nasal, tidak bedanya. SPO2 itu berapa? 98, tapi sudah dipasang apa jadi Ya, banyak salah penulisan. Jadi dia nggak salah ngerti ya. Terus buat si Preti jangan memang sering sih ketemu kayaknya sama Preti di ruangan ini. Tadi bilangnya akan diajarin balance cairan. Balance cairan ini ada di nyonya ini hasilnya diurisisnya 0,09, benar. Untuk rumus diurisisnya gimana? Untuk nyonya P. urin dibagi berat badan dibagi jam. Jadi per 6 jam ya? Per 2 jam. Per 6 jam, per 6 jam. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya kepada seluruh 16 mahasiswa profesi nurse yang hampir 95% ya akan mengakhiri segadan karena masih ada esok hari tanggal 31 ya. Dan hari ini saya mengingatkan kembali kita dinas sore ya. Dinas sore Hitsmin, nggak ada dinas pagi, nggak ada dinas malam. Habis dari sini saya harapkan semua masukan yang tadi diberi oleh Pak Beni, oleh Pak Indra, Bu Rita semua tercatat dan terdokumentasikan. Jadi jangan sampai apa yang mereka sampaikan itu berupa uap aja, uap hilang ya. Harus dicatat dan diperbaiki. Nanti itu adalah berupa nilai kelompok. Nggak mungkin ada 16 ini nggak ada yang nyangkut masukan. Sama-sama kita tim ini adalah saling melengkapi. Oke. Nah, kemudian saya sudah melihat sebelumnya saya tanya dulu. Sebelum kita masuk ke fase ini 2 hari sebelumnya kita sudah mengadakan pertemuan dengan saya khususnya bahwa kita akan ada seminar di hari ini. Segera konsultasikan kepada pembimbing baik pembimbing klinis maupun pembimbing akademik. Apakah sudah? Sudahnya itu dalam konteks benar-benar satu full makalah yang akan dikonsulkan. Jangan hanya membawa lembar pengesahan untuk disetujui untuk seminar. Oke, kalaupun sudah, baik akademik sama klinis sudah semua ya. Kenapa saya lihat ini kontennya beda semua? Saya melihat dari judulnya aja. Yang saya maksudkan kita ini adalah seminar di stase profesi,
Di stase profesi itu kita cuma punya 2 bab pembahasan. Kita mau mengkaji asuhan keperawatan satu atau terlanjur. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada 16 orang mahasiswa yang sudah dibagi menjadi 3 kelompok karena sudah merealisasikan, mengimplementasikan salah satu target kompetensi yang sudah tertera, yang sudah disampaikan pada mata kuliah ataupun pada stase gawat darurat. Ya, karena salah satunya itu adalah seminar, dan seminar ini menurut dan yang lain teman-teman yang ada di rumah sakit itu poin penilaiannya lumayan besar, karena seminar ini adalah kalau di ASKAP itu kan adalah tahap akhir untuk mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan secara berkelompok. Ingat, berkelompok bukan berarti karena kasusnya misalnya punya ILPIN, hanya ILPIN yang bikin pengkajiannya seperti itu. Ya. Oke, jadi terkait apa yang tadi sudah disampaikan oleh masing-masing CI, kemudian tadi dari Subag, Ibu Nurul, memang betul banyak sekali memang yang harus kita perbaiki. Saya dari pihak akademik tentunya sangat welcome menerima apa yang menjadi saran yang sudah disampaikan oleh pihak rumah sakit. Namun ada beberapa hal yang sudah saya garis bawahi. Ini lumayan banyak, kalau mau disebutin satu-satu mungkin jam 7 nggak selesai. Dan seperti biasa, kalau mungkin yang kemarin ujian skripsinya sama saya, kalau lipatan saya udah banyak, berarti banyak masukannya. Ya. Nah, secara garis besar, yang pertama adalah apa yang seharusnya kalian kemarin sempat dapatkan secara teori, secara praktek, baik itu di kelas maupun di laboratorium. Disinilah ajarnya sebenarnya kalian terapkan. Nah, ternyata benar tadi ada disenggol sama Pak Indra terkait PH, nilai PH, sama Pak Benny juga tadi. Benar nggak tahun kemarin saya ajarin? Ada nggak contoh nyatanya? Ada. Kira-kira kemarin ada yang kurang jelas nggak? Malah sebelum praktek kan dia dulu bahwa nanti kaitannya ini akan ada ke ginjal, akan ada ke paru, akan ada ke urin. Maka tadi pas saya lihat, wow, nggak ada masalah di sistem yang lain, gitu kan? Saya agak sedikit, waduh, ini yang bikin kira-kira apakah malam tadi dapat inspirasinya karena banyak masalah, atau biar gak ikut atau gimana gitu ya. Nah, jadi yang saya harapkan, kami tahu seperti yang sering kami bilang sama Bu Nurul, karena kebetulan kami, kalau Bu Nurul udah sehat sekarang, saya masih sakit jiwa. Karena orang jiwa itu melihat sekali, kadang telinganya itu ikut mendengar, itu sudah kelihatan. Mana orang-orang yang kadang hanya bagian konsul, ada yang bagiannya hanya tampil aja tapi bikin PPT nggak mau, ada yang spesialis konsumsi, ada yang spesialis nanti jadi MC, ada yang spesialis jadi tukang jawab. Nah, di manajemen ini terus terang ini adalah stase yang kalau menurut saya pada saat kemarin menjalankan profesi adalah stase yang paling berat. Karena di dalamnya nanti lengkap, ada FGD, ada mini loka karya, ada role play, kemudian nanti ada seminar. Pokoknya semuanya lengkap dan dipastikan nanti di sana yang namanya dinamika kelompoknya akan sangat bervariasi. Sehingga harapannya apa yang tadi sudah disampaikan si lainnya bisa kalian manfaatkan sebaik mungkin. Yang pastinya kalau kalian masih melakukan hal yang sama berarti kalian bukan termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang yang rugi seperti itu. Ya, namanya orang belajar kalau ada kesalahan masih dilakukan berarti bisa disebut bodoh benar. Bodoh. Kan kita diklaim bodoh benar. Jadi mohon maaf mungkin bahasanya agak kasar, tapi itulah memang kenyataannya. Tapi ketika hal yang salah kalian jadikan pelajaran dan kalian perbaiki, ya maka kalian dianggap sebagai orang yang beruntung. Ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada